Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Kurnia dengan NIM PO7131120050. Saya merupakan mahasiswi kelas B program studi D3 Gizi dengan absen nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan berbahasa. Nah, udah pada tahu belum apa sih yang dimaksud dengan keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa adalah suatu kemampuan dan kecekatan yang meliputi 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu menyimak dan membaca termasuk kategori aspek reseptif, sedangkan berbicara dan menulis termasuk ke dalam kategori aspek produktif. Aspek reseptif adalah penerimaan atau penyerapan, sedangkan aspek produktif adalah kegiatan atau pemroduksian bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Pada aktivitas berbicara, si pengirim pesan menyampaikan pesan dalam bentuk lisan dan si penerima pesan mencoba untuk memahami dan memberi makna atas pesan yang disampaikan melalui keterampilan menyimak. Lain halnya dengan aktivitas menulis, yaitu si pengirim pesan menyampaikan pesan dengan cara tertulis dan si penerima pesan mencoba memahami dan memberi makna dengan cara keterampilan membaca. Keterampilan berbahasa ini memiliki beberapa manfaat dalam melakukan interaksi dan komunikasi masyarakat dari berbagai profesi. Bisa dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat menyatakan pikiran, mengekspresikan perasaan, kita tidak dapat menyatakan kehendak atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Nah, banyak nih profesi yang keberhasilannya bergantung kepada keterampilan berbahasa. Contohnya ada seperti manajer, pengacara, atau jaksa, guru, dan lain sebagainya. Tentu akan sulit apabila berbagai profesi itu tidak memiliki keterampilan dalam berbahasa, karena keterampilan dalam bahasa ini sangat penting dalam berbagai profesi yang bukan hanya profesi atas saja, profesi bawah juga memerlukan keterampilan dalam berbahasa ini. Contohnya sebagai guru yang dimana sehari-hari itu harus berbicara kepada peserta didiknya. Tentu guru tersebut akan merasa kesulitan dalam menjelaskan dan menyampaikan materi kepada peserta didik apabila dia tidak memiliki keterampilan dalam berbahasa. Begitupun juga dengan peserta didiknya tidak akan bisa memahami apa materi yang dijelaskan oleh guru karena kurangnya keterampilan berbahasa yang memadai ini. Sebagai contoh lain, sama halnya dalam pengetahuan dan kebudayaan. Kita tidak akan mengerti kebudayaan tersebut dengan benar apabila kita tidak memiliki keterampilan dalam berbahasa. Kebudayaan tersebut tidak akan bisa diwariskan dengan sempurna kepada generasi berikutnya karena kurangnya keterampilan dalam menulis. Begitu juga dengan kita. Kita sekarang tidak akan bisa menerima warisan yang disampaikan oleh pakar karena kurangnya keterampilan berbahasa dalam membaca. Dari keempat aspek yang kita ketahui itu saling berkaitan. Dalam pemerolehan atau belajar suatu bahasa, keterampilan berbahasa jenis reseptif tampak banyak mendukung keterampilan berbahasa jenis produktif. Dalam aktivitas komunikasi, keempat aspek keterampilan berbahasa itu tidak digunakan secara tunggal, melainkan digunakan secara bersama-sama guna agar mencapai tujuan komunikasi. Nah, artinya keempat aspek itu tidak bisa nih kita lakukan hanya satu saja dalam berkomunikasi, tapi kita harus melakukan keempatnya agar tercipta komunikasi yang baik gitu. Nah, dari penjelasan saya tentang hakikat keterampilan berbahasa, tentu kita sudah mulai mengerti dan memahami apa itu keterampilan berbahasa beserta manfaat dan poin-poin penting lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya berikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa melakukan hal kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasakan berkomunikasi menggunakan 4 aspek yang memadai sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama. Biasakanlah
hal yang benar, jangan membenarkan hal yang menjadi kebiasaan. Segitu dulu penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata karena saya masih di proses tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.